Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ofi. Selamat datang di video pembelajaran analisis real bagian limit fungsi bernilai real. Pada video ini akan dijabarkan definisi, teorema, dan contoh terkait limit suatu fungsi bernilai real. Sebelum menuju definisi limit fungsi, perlu diketahui terlebih dahulu definisi titik akumulasi. Misalkan A merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Suatu bilangan real C disebut titik akumulasi dari A jika untuk setiap delta positif terdapat suatu X di A dengan X tidak sama dengan C, sehingga jarak antara X dan C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta. Ingat kembali, jarak antara X dengan C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta ekuivalen dengan X berada di interval buka C kurang delta, C tambah delta tanpa C. Contoh pertama dari titik akumulasi. Setiap titik di interval buka A di himpunan bilangan real merupakan titik akumulasi dari A. Ingat kembali, definisi dari suatu bilangan real C disebut titik akumulasi dari suatu himpunan bagian A. Untuk itu, diambil sebarang bilangan C di A. Karena A buka, maka terdapat bilangan positif epsilon, sehingga interval buka C dikurang epsilon, C ditambah epsilon termuat di A. Lalu diambil sebarang delta positif, sehingga delta lebih kecil daripada epsilon. Pengambilan delta lebih kecil daripada epsilon karena untuk delta yang lebih besar sama dengan epsilon sudah diperoleh melalui asumsi A merupakan interval buka. Karena delta lebih kecil daripada epsilon, maka interval buka C dikurang delta, C ditambah delta termuat di interval buka C dikurang epsilon, C ditambah epsilon. Karena interval buka C dikurang epsilon, C ditambah epsilon termuat di A, maka irisan A dengan interval buka C dikurang delta, C ditambah delta adalah interval buka C dikurang delta, C ditambah delta. Karena delta positif sebarang, maka terdapat unsur X di A dengan X tidak sama dengan C, sehingga X berada di interval buka C dikurang delta, C ditambah delta. Jadi, C merupakan titik akumulasi dari A. Berikut diberikan suatu sifat dari titik akumulasi. Suatu bilangan real C merupakan titik akumulasi dari himpunan bagian A dari himpunan bilangan real jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli n, sehingga limit dari barisan Xn adalah C. Pertama, misalkan bilangan real C merupakan titik akumulasi dari himpunan bagian A dari himpunan bilangan real. Lalu, misalkan delta n sama dengan 1/n untuk setiap bilangan asli n, maka delta n positif untuk setiap bilangan asli n. Karena C merupakan titik akumulasi dari A, maka untuk setiap bilangan asli n, terdapat Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C, sehingga jarak antara Xn dengan C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta n. Karena delta n sama dengan 1/n untuk setiap bilangan asli n, maka limit dari barisan delta n sama dengan 0, sehingga limit dari barisan Xn sama dengan C. Sebaliknya, misalkan barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli n, sehingga limit dari barisan Xn sama dengan C, akan diperlihatkan C merupakan titik akumulasi dari A. Untuk itu, diambil sebarang delta positif. Karena barisan Xn konvergen ke C, maka terdapat bilangan asli n besar, sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n besar, berlaku jarak antara Xn dengan C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta. Akibatnya, berdasarkan definisi titik akumulasi, C merupakan titik akumulasi dari A. Berikut diberikan contoh kedua dari titik akumulasi. Akan diperlihatkan titik 0 merupakan titik akumulasi dari gabungan interval buka minus 1,0 dengan interval buka 0,1. Perhatikan bahwa berdasarkan teorema 1, kita cukup memperlihatkan bahwa terdapat suatu barisan di interval tersebut, sehingga barisan tersebut
konvergen ke 0. Misalkan xn sama dengan minus 1 pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 untuk setiap bilangan asli n. Maka xn tidak sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli n. Karena limit dari barisan xn sama dengan 0, maka berdasarkan teorema pertama, 0 merupakan titik akumulasi dari gabungan interval buka minus 1,0 dan interval buka 0,1. Definisi limit. Misalkan himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real, dan C merupakan titik akumulasi dari A, serta fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real. Bilangan real L disebut limit dari f di C jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap x di A dengan jarak antara x dan C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta, berlaku jarak antara fx dan L lebih kecil daripada epsilon. Notasi dari bilangan real L disebut limit dari f di C diberikan sebagai berikut. Contoh 3. Misalkan fx sama dengan 1 untuk setiap x di interval buka minus 1,0 gabung interval buka 0,1 dan f0 sama dengan 2. Berdasarkan contoh 2, 0 merupakan titik akumulasi dari gabungan interval buka minus 1,0 dan interval buka 0,1. Akan diperlihatkan limit dari f di 0 adalah 1. Ingat kembali definisi limit fungsi. Untuk itu, diambil sebarang epsilon positif dan dipilih delta sama dengan 1/2. Perhatikan bahwa untuk setiap x di interval buka minus 1,1 dengan jarak x dan 0 lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta, diperoleh jarak antara fx dan 1 sama dengan 1 dikurang 1, yaitu sama dengan 0. Dan 0 lebih kecil daripada epsilon. Karena epsilon positif sebarang, maka limit dari f di 0 sama dengan 1. Teorema ketunggalan limit. Teorema ini menyatakan bahwa suatu fungsi hanya memiliki satu limit pada suatu titik akumulasi. Jika f merupakan fungsi bernilai real yang terdefinisi pada himpunan bagian A dan C merupakan titik akumulasi dari A, maka f hanya mempunyai satu limit di C. Misalkan L1 dan L2 merupakan limit dari f di C. Lalu, diambil sebarang epsilon positif. Berdasarkan definisi limit, maka terdapat delta 1 positif, sehingga untuk setiap x di A dengan jarak antara x dengan C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta 1, berlaku jarak antara fx dengan L1 lebih kecil daripada epsilon. Lalu, terdapat delta 2 positif, sehingga untuk setiap x di A dengan jarak antara x dengan C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta 2, berlaku jarak antara fx dengan L2 lebih kecil daripada epsilon. Misalkan delta merupakan nilai terkecil dari delta 1 dan delta 2. Maka, untuk setiap x di A dengan jarak antara x dan C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta, berlaku jarak antara L1 dengan L2 lebih kecil sama dengan jarak antara L1 dengan fx ditambah jarak antara fx dengan L2. Hal tersebut diperoleh dari pertidaksamaan segitiga untuk nilai mutlak. Lalu, karena fx dengan L1 berjarak lebih kecil daripada epsilon dan juga fx dengan L2 berjarak lebih kecil daripada epsilon, maka dengan penjumlahan yang diperoleh dari pertidaksamaan segitiga, diperoleh bahwa jarak antara L1 dan L2 lebih kecil daripada 2 epsilon. Karena epsilon positif sebarang, maka L1 dan L2 tidak berjarak, atau selisih antara L1 dan L2 sama dengan 0, sehingga L1 sama dengan L2. Jadi, limit dari f di C hanya 1.